sambil lagi kecilkan lagi sampai dia benar-benar hilang sehingga motor berputar dengan normal. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya ada R yang besar di sini, motor akan mulai berputar tapi tidak langsung kencang. Ya, motor akan mulai berputar tapi tidak langsung kencang, jadi motor itu berputarnya yang pelan dulu, pelan sehingga dia sampai kepada kecepatan maksimal tidak mendadak, gitu ya. Nah, ini persamaannya ini sama dengan V per R var. Ini hukum biasa ya. Anda bisa lihat di sini ini berbanding terbalik dengan R. Makin besar nilai R, maka ini akan makin kecil seperti itu. Nah, dengan menyisipkan tahanan variabel, biasanya dalam bentuk rheostat secara seri terhadap tahanan jangkar motor, nanti di praktikum akan dibahas lebih lanjut. Di praktikum itu kita akan membahas untuk yang paling banyak itu terkait tentang mengurangi arus starting. Nah, salah satunya paling sederhana ya dengan rheostat atau resistor yang bisa diubah nilainya, berarti kecepatan dapat dikontrol juga ya. Penambahan rheostat mengurangi kecepatan di bawah kecepatan nominalnya. Jadi kalau misalnya kecepatan nominalnya 100 rpm, nah dia akan mengurangi mungkin 10 rpm, mungkin 10 rpm dulu gitu kan, lalu naik lagi jadi 20, 30, 40 sampai tiba-tiba jadi 100 rpm seperti itu. Nah, ini perhitungannya ya. Jadi VT dan IA adalah tegangan jangkar nominal dan arus jangkar nominal. Jadi ini kan bentuk rangkaiannya. Ini rangkaian inti dari motornya, ini RA-nya, dan ini R serinya. Sebenarnya dia sudah punya R sendiri ya, RA ini ya. Nah, ini R serinya. R serinya ini yang bisa diubah nilainya. Ya. Nah, ini sederhana dengan EA sama dengan VT dibuat IA dikali RA VT ini, V tegangan ini. IA RA tambah RS itu yang EB ini EB. Nah, pada saat dia 0, hanya ada VT dua RA kali RS. Nah, sehingga kalau misalnya ini 0 ya RA-nya ya, pada saat itu kan 0 tadi ya. Nah, maka RA tambah RS sama dengan VT per IA, sehingga RS seri itu adalah VT dibagi IA kurang RA. Ini untuk mencari berapa yang dibutuhkan untuk R seri dari sebuah motor jika dia di start gitu ya. Nah, contoh kita punya data motor ini. Tegangan nominal motornya itu adalah 240 volt, di mana arus nominalnya itu adalah 35 ampere. Artinya pada saat dia bekerja secara penuh, arusnya itu adalah 35 ampere. Nah, bayangkan kalau misalnya dia di start, harusnya itu motor itu hanya bisa mengangkut dari 125 sampai 200%, artinya maksimal cuma 70 ampere ya. Nah, kalau dia dipakaikan 35 berapa ya? Sekitar berapa? 280. Nah, dia cuma bisa menghandle 70 ampere, tiba-tiba lewat arus 280 tadi ya. Nah, itu akan menyebabkan motor terbakar. Nah, supaya arus besar ini tidak lewat, maka berapa kita perlu menentukan R serinya? Sementara kita tahu RA-nya itu adalah 0,3 ohm, RA yang ada di sini tadi ya. Nah, ini RA-nya sudah ada. Nah, kita menentukan berapa R ini yang diperlukan. Nah, caranya sederhana kan, pakai persamaan tadi kan, RS PT per IA dikurang RA. Ya sudah, masukkan aja RS sama PT per IA dikurang RA 240 bagi 35 dikurang 0,33, sehingga RS-nya itu dapatlah 6,527 ohm. Nilai maksimal RS-nya. Nah, itu baru bisa baru bisa dikurangi gitu setelah itu. Ya. Nah, itu untuk cara yang pertama tadi memakai RA. Cara kedua adalah mengubah sumber tegangan. Cara kedua untuk mengurangi arus starting adalah mengubah sumber tegangan. Jadi misalnya tegangan nominalnya adalah seperti ini. Awal dia kalau berputar normal itu 240 volt. Nah, supaya dia berputarnya tidak langsung cepat sehingga arus startingnya tidak besar, kan tadi kan hukum Ohm tadi ya. P sama dengan I dikali R ya, atau R dikali I. Nah, sekarang yang kita mainkan adalah V-nya. Jadi kalau V-nya makin kecil, dia berbanding lurus dengan I ya. V-nya makin kecil, maka I-nya juga akan makin kecil. Jadi selain kita membesarkan R, kalau misalnya kita tidak mengganggu R, kita bisa mengurangi V. Ada dua itu tadi ya, kita mengurangi tegangan atau membesarkan R-nya. Nah, yang cara kedua ini kita mengurangi V-nya di awal ya. Jadi pas di awal itu dikasih tegangan kecil dulu, lalu dibesarkan. Jadi pas baru dikasih tegangan kecil, motor itu akan mulai berputar pelan-pelan juga. Pelan-pelan, begitu tegangannya sudah mencapai maksimal,
maka motor akan bekerja secara maksimal. Nah, ini seperti ini. Menggunakan apa? Menggunakan auto transformer, ya, menggunakan auto transformer. Jadi ini auto transformer, ini auto transformer itu apa? Auto transformer itu adalah trafo ya, tegangan outputnya itu bisa diatur. Auto transformer itu kan kalau trafo yang biasa kan dia output sama inputnya kan sudah fix ya, sudah fix. Misalnya trafo dari kalau dulu zaman nenek kalian dulu mungkin ya, kan di Indonesia itu ada tegangan listrik 110 ya, 110. Nah, misalnya tiba-tiba sekarang listrik sudah 220, masih ada alat yang lama, itu berarti kita perlu trafo menaikkan dari 120 menjadi 220 sehingga peralatan yang 110 itu menurunkan sehingga peralatan yang 110 tadi itu bisa tetap berjalan. Itu kan sudah fix, jadi dari 220 menjadi 110. Nah, kalau untuk trafo dia bisa dimainkan, misalnya dari rentang 110 sampai 220, jadi dia bisa 110, 120, 130, 140, baru bertahap sampai ke 240 misalnya seperti itu. Nah ini makanya lambangnya seperti ini ya, bukan kalau trafo biasa lambangnya gimana? Ya kiri kanan ketemu ini ya, ini kanan kirinya begini. Kalau seperti ini itu adalah lambang dari auto. Nah ini dioda breakstream fungsinya itu apa? Ini ada baca ini. Nah, AC ya. Sementara ini apa motornya? Dan jadi ini dioda breakstream ini adalah untuk mengubah ya. Tekanan yang dikurangi tekanan AC-nya kan? Ya pasti karena listrik kita ada AC, pasti biasanya motor DC itu disuplai awalnya dari listrik AC diarahkan dengan menggunakan apa yang namanya dioda jembatan ya, dioda bridge, sehingga dia menjadi DC dan baru di sini. Nah yang diubah-ubah itu adalah tegangan. Ini secara sederhana ya, tapi mungkin banyak komponen lain sebenarnya, tapi secara sederhana seperti ini. Nah seperti itu. Ini rangkaian prinsipnya. Nah sehingga kecepatan akan berkurang, ya, sehingga kecepatan akan berkurang seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas terkait starting. Sekarang kita membahas terkait kecepatan motor. Ya, kecepatan motor. Motor DC ini juga dapat berfungsi sebagai generator. Motor DC pada waktu berputar juga menghasilkan tegangan atau DGL balik atau EB. Nah, itulah kenapa tadi harus starting ada. Karena pada saat dia mulai berputar, DGL balik itu belum ada ya. DGL balik itu belum ada, sehingga harus startingnya besar sekali. Nah, tetapi ya DGL balik itu persamaan ini nih, EB sama delta PZN per A. Ini adalah kecepatan nominal motor. Nah, jadi ini kecepatan motor dalam LBM. Nah, kita lihat apa hubungannya. Jadi motor itu di dalam motor listrik itu ada yang dinamakan dengan regulasi kecepatan. Jadi regulasi kecepatan motor itu dikatakan bagus jika dia dibebani kecepatannya tidak banyak berubah atau tidak turun banyak. Boleh berubah tapi tidak turun banyak. Contoh seperti ini. Anda pernah lihat konveyor ya atau ban berjalan di bandara misalnya, atau di kalau ada nonton TV kadang di pabrik kan orang kerja misalnya bikin roti misalnya kan, ada yang bungkus, ada yang bikin jadi kan dari oven, naik di ban berjalan lalu dibungkus, lalu naik lagi ban berjalan lalu masuk ke tempat apa namanya pembekingan misalnya, pengotakan baru ini. Nah, ban berjalan itu kebanyakan biasanya dia supaya kecepatannya konstan itu biasanya dia pakai motor DC. Nah yang dinamakan dengan regulasi kecepatan adalah jadi pada saat dia berputar, taruhlah dia berputar awal kecepatannya 100 rpm tanpa beban ya, tanpa ada alat apa-apa di atasnya. Nah pada saat dia dikasih beban dengan roti yang banyak dan lain sebagainya itu ada beratnya. Nah tiba-tiba kecepatannya berkurang menjadi sekitar 20 rpm saja beratnya. Nah itu artinya motor itu tidak memiliki regulasi kecepatan yang baik dan motor itu kurang bagus gitu secara pabrikan. Nah bagaimana cara menghitungnya? Biasanya dinyatakan dalam persen ya. Cara menghitungnya seperti ini. Misalnya ada motor DC 1200 rpm kecepatan normalnya. Nah pada saat dia membawa load atau beban ya, when the motor carries its rated load
atau membawa beban, speednya turun dari yang awalnya 1200 menjadi 1120 rpm. Nah, berapa kira-kira speed regulation dari sebuah motor itu? Ya cara menghitungnya sederhana sebenarnya ya. No load speed atau kecepatan tanpa beban dikurang full load speed dibagi no load speed, ya artinya 1200 dikurang 1120 per 1200 sehingga dapatlah 0,667. Kalau dipersenkan sekitar 66,7%. Artinya dia sudah berkurang 40% kecepatannya. Nah yang baik itu sebenarnya jangan banyak kurangnya. Ternyata setelah dihitung sekitar 20%. Artinya ya parah ya kan kalau 20% misalnya terlalu kecil ya kan, terlalu banyak kekurangan pada saat dibanding secara beban penuh gitu. Nah itu untuk speed regulation. Nah tetapi kecepatan juga perlu dikendalikan untuk beberapa kasus. Ya, untuk beberapa kasus contoh, kalau misalnya motor listrik itu ditempatkan di kendaraan. Jadi kan kendaraan kita sekarang kayak sepeda listrik, mobil listrik, motor ya, sepeda motor listrik itu memang dia pakai motor DC, pakai motor DC semua ya. Anda pasti lihat dia pakai aki ya, pakai motor BLDC biasanya, brushless DC motor. Nah, jadi mengapa kendaraan listrik itu dia menggunakan motor DC? Itu karena dia mempunyai daerah pengaturan kecepatan yang luas. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Daerah pengaturan kecepatan yang luas. Ada yang tahu nggak? Maksudnya apa? Kalimat ini. Soalnya bisa diatur Pak, bisa dari 0, bisa 20, 20, 40, 40 G. Kalau bisa diatur, motor bakar juga kan? Ya kan? Motor bakar kita tahu ya, motor konvensional, sepeda motor yang pakai bahan bakar BBM, yang bakar minyak. Pada saat dia mulai nyala, dia berapa? 100 rpm. Dia seperti batas RPM-nya nggak ada batasnya. Ya betul ya. Jadi RPM-nya itu bisa tinggi. Kalau motor bakar dia punya RPM yang terbatas ya. Jadi misalnya, itulah kenapa di motor bakar itu terutama motor bebek yang paling ketara. Kalau motor metik itu sebenarnya dia juga punya gear ya. Gear itu tuh kayak semacam konversi kecepatan. Jadi kalau misalnya sepeda motor biasa pada saat dia baru mulai digas, itu kan dia punya kekuatan untuk menjalankan motor ya. Menjalankan sepeda motor itu maksud saya ya. Sepeda motor itu pada saat gigi 1 artinya apa? Artinya torsinya itu maksimal di gigi 1. Tetapi apa? Kurangannya di gigi 1, RPM-nya rendah. Jadi kalau misalnya Anda gas sampai full, kan kecepatannya berapa? 20 km per jam kan? Mentok-mentok 25 km per jam Anda paksa itu akan jebol mesinnya ya kan? Nah, sementara kan kita nggak mungkin berjalan 20 km per jam, 25 cuma kan apa mengenai motor berjalan kaki gitu kan. Nah cara mengakalinya gimana untuk motor bakar itu ya dikasih gear atau speed ratio, gear ratio. Nah begitu dia sudah RPM-nya sudah cukup tinggi, dimasukkanlah gigi, naik dia ke gigi 2. Gigi 2 itu konsekuensinya apa? Dia makin berat, torsinya makin kurang, tetapi RPM-nya bertambah. Nah, makanya Anda bisa berjalan lebih dari 20 km per jam. Sudah mentok lagi nih. Sudah mentok lagi kan? Maka Anda perlu berjalan lebih cepat lagi. Maka naiklah ke gigi 3. Mentok lagi, naiklah ke gigi 4. Itu. Tetapi yang terjadi di motornya sendiri apa? Speednya sama. RPM motornya cuma 300 gitu. Yang berbeda itu hanya di ban belakangnya kan? Di gear yang belakangnya, gear depannya itu kecepatannya segitu aja. Artinya area kecepatannya ya sempit gitu loh. Dari 0 mungkin cuma bisa sampai 3000 rpm. Nah beda dengan motor DC. Motor DC ini kan Anda lihat jarang dia punya gear, jarang. Ada mungkin beberapa pabrikan, mungkin untuk sekarang belum ya, mungkin untuk masa depan mungkin ada beberapa pabrikan mungkin motor balap listrik mungkinnya bisa pakai gear. Tapi kalau untuk sementara sekarang motor DC itu dia tidak punya gear. Paling banyak sekarang, apalagi sepeda listrik.
Ya, coba lihat. Ya semacam seperti motor metik kita ya, motor metik bakar. Tapi motor metik bakar itu bukan tidak punya gear ya. Dia ada gear, tapi yang namanya metik, yang gearnya kan nggak tahu gitu ya. Dia sendiri yang ganti-ganti gigi. Kalau motor itu, kalau motor bakar, kalau motor DC dia memang nggak punya gigi sama sekali. Jadi dia punya misalnya dari 0 sampai 2000, 3000 rpm itu bisa diatur speednya. Beda dengan motor bakar. Makanya dia dikatakan mempunyai pengaturan kecepatan yang luas. Nah, jadi kita perlu mengendalikan kecepatan motor ini. Jangan tiba-tiba dari 0 langsung berubah jadi 3000 rpm. Ya tidak ada gunanya kan kalau misalnya kita punya motor yang seperti itu, kita punya motor yang high speed tetapi tidak bisa dikendalikan. Nah, maka kita perlu mengendalikan kecepatan motor sehingga motor DC ini bisa diaplikasikan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kendaraan listrik misalnya ya. Nah, cara pengendalian itu ada dua, pertama secara konvensional dan secara elektronis. Nah, konvensional itu ada resistan medan, resistan jangkar, kendalian tegangan, masukan jangkar, lalu secara elektronis itu ada PWM dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, kita bahas dulu yang resistan medan. Resistan medan ini Anda tahu adanya di satu apa di rotor? Yang resistan medan. Hah? Resistan medan ini dari satu di rotor. Biasanya. Medan magnet itu mana adanya kalau di rotor? Nah, medan magnetnya di starter kan? Artinya resistan medan ini apa? Ya resistan medan nanti kita mengatur medan magnet dari sebuah motor. Kemarin kecepatan motor itu bisa diatur, pertama kita mengatur arusnya kan? Mengatur arus yang masuk dengan cara pakai R atau pakai R sehingga arusnya bisa mengecil dan membesar, atau mengurangi tegangan masukannya V-nya. Itu untuk arusnya ya. Arus itu biasanya ada di rotor. Ya. Arus itu adanya di rotor. Sementara di starter itu adanya medan ya, medan magnet. Nah, biasanya kecepatan motor yang bisa diatur melalui resistan medan ini itu adalah medan magnetnya yang jenis apa? Jenis apa? Yang jenis elektromagnet, ya kan? Kuat medan magnet itu bisa diatur. Kalau dia magnet permanen, ya nggak bisa kan? Kalau magnet permanen ya secara alami ini sudah seperti itu. Kekuatan medan magnetnya apa maksudnya? Kalau magnet permanen, kekuatan medan magnetnya sudah seperti itu dari awal. Karena dia namanya magnet permanen dan tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibesarkan, tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau dia elektromagnet bisa ya, dari magnet yang lemah dibuat menjadi magnet yang sangat kuat tergantung listrik yang kita suplai ke sana. Nah, cara yang pertama itu ya, jadi medan magnet itu kemarin kalau Anda buka lagi yang ke depan itu juga kan kaitannya dengan apa? Dengan kecepatan putar dari si stator. Kalau medan magnetnya kuat, berarti kecepatan putarnya akan makin kencang kan? Apalagi kalau magnetnya banyak ikutnya ya, kemarin kita sudah belajar. Kalau magnetnya ikutnya banyak, maka kecepatan motornya akan makin kencang. Nah, kita atur kecepatan motor dengan menggunakan resistan medan tadi. Kita bisa atur kekuatan magnet dari si motor ini menggunakan ini. Nah, ini persamaannya. Jadi dengan mengatur arus yang masuk untuk penghasil medan magnet, maka medan yang dihasilkan pun dapat diatur sehingga kecepatan juga dapat diatur. Hubungannya apa nih? F sama dengan EB dikali K dikali F. Nih, F ini adalah kecepatan motor. EB ini tadi tegangan GDM baliknya ya. K itu konstantanya, konstanta dari motor, ini konstanta magnetnya, dan ini IF-nya atau arus medan kalau tidak salah. Nah, ini kalau untuk pengaturan puls magnetnya ya. Jadi yang diatur itu adalah magnetnya ini. Jadi kalau dia kalau dia pengaturan resistan medan, maka yang diatur itu adalah IF-nya. Ya, ingat, kalau yang diatur itu adalah IF-nya. Nih, kecepatan putar DC minimum jika arus IF minimum. Rheostatnya maksimum, nih, rheostat itu maksimum. Tapi hubungannya bukan dengan arus yang ke motor ya, tetapi hubungannya dengan medan magnet yang ada di motor. Mudah pengerjaannya, lalu murah harganya ya kalau diterapkan, dan panas yang terjadi rendah. Anda tahu kalau misalnya air itu makin besar, itu akan menimbulkan panas ya, kalau air itu makin besar. Nah, lalu kita masuk bagaimana jika resistan jangkar.
Nah, resisten jangkar ini ya sama, kalau jangkar ini artinya dia yang dipengaruhinya adalah yang di mana? Kalau tadi yang di stator, maka ini yang di rotor ya, yang di rotor. Nah, kecepatan motor DC dipengaruhi adalah juga back EMF tadi ya, atau EB tadi kan? EB tadi. Nah, sedangkan di back EMF selain dipengaruhi oleh putaran, juga dipengaruhi oleh tahanan jangkar. Ya, EB tadi itu. Jadi ada RA dan R var. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini hubungannya N sama dengan PT kali A kali RA tambah R var. Nah, jadi kalau tadi yang di resistan medan yang diatur adalah IF, maka yang ini diatur adalah IA. Arus yang masuk ke dalam apa? Tahanan jangkarnya atau kumparan jangkarnya. Kalau tadi kumparan medan ya, itu bedanya. Nah, ini EB sama dengan PT dikurangi A ya tambah R var, maka yang diatur adalah IA-nya. IA mengatur IA-nya gimana? Dengan menggunakan R var ini. Ya. Kalau RA ini kenapa tidak bisa diubah? Ya, karena udah tak mungkin kita mengubahnya ganti-ganti kumparan di dalam motor kan? Ya. Jadi kita menambahkan R variabel di luarnya, paham ya maksudnya ya? Di luarnya, ya. Sehingga nilai arus yang masuk ke dalam kumparan jangkarnya itu bisa diatur. Jadi Seperti kayak itu. potensio gitu ya? Ya, kayak potensio atau rheostat kalau disebutnya ya. Dengan mengatur resisten jangkar, maka putaran juga dapat diatur seperti itu. Nah, ini dia pengaturan dengan arus armatur. Nah, kalau tadi IF, kalau untuk yang resisten medan, kalau untuk resisten jangkar itu adalah IA. Ini ada rheostatnya di sini. Kalau tadi yang di sini ada rheostatnya. Oke. Tapi sini ada pertanyaan juga. Ada? Istilah mau nanya. Ya, silakan. Bagian kan mesin motor itu juga sebenarnya bisa jadi generator ya Pak. Apakah berarti di dalam mesin itu ada ditambahkan dioda tersendiri jadi biar si mesin itu kalau sampai menghasilkan tegangan itu nggak bakal merusak komponen yang lain yang sebelumnya kalau sampai. Nah, itu nanti kita bahas setelah ini pengereman. Ya, ada hubungannya dengan itu. Nanti kita setelah ini. Ada lagi nggak kita? Nah, yang lain? Oke. Nah, itu yang kedua ya. Cara yang ketiga. Nah, ini tunggu. Saya lupa. Yang mengatur arus armatur ini jarang dilakukan karena ada rugi panas yang cukup besar. Rugi panas yang cukup besar karena panas itu adanya di rheostat ini ya. Itu rugi panas yang cukup besar. Nah, lalu ada yang pertanyaan mungkin ya kalau misalnya ada pikiran. Lalu Pak, kenapa kok untuk starting pakai arus I-nya pakai R di luar gitu kan? Kenapa? Kalau untuk pengaturan kecepatan ini tidak dipakai, tetapi untuk starting biasanya dipakai. Kenapa? Ada yang bisa menjawab nggak? Kan kalau tadi harus starting kan yang R variabel tadi kan A juga kan diatur kan? Dikecilkan I-nya kan? Ya. Dengan menggunakan rheostat juga kan? Ya. Kenapa? Kalau untuk pengaturan kecepatan jarang dipakai, sementara untuk arus starting itu yang paling simpel dipakai. Mengapa? Karena kalau starting sebentar kan? Oh, iya. Ya kan? Ya. Kalau starting dia sebentar kan? Ini cuma beberapa detik gitu ya. Sementara kalau untuk pengaturan kecepatan ya lama gitu. Misalnya nih, motor itu kecepatannya 3000 rpm, sementara kita cuma butuh berapa? 1200 dalam waktu setengah jam misalnya. Untuk ban berjalan itu misalnya kan, untuk ban berjalan itu kita cuma butuh 2000. Nah, selama setengah jam dikurangi arus armaturnya dengan menambahkan rheostat. Ya panas rheostat itu. Bisa terbakar kalau misalnya sering-sering dipakai seperti itu gitu ya. Itulah mengapa sebaiknya yang paling aman dipakai dalam mengurangi resistan jangkar seperti itu. Resistan jangkar, resistan medan, mengurangi resistan medan. Yang ini jangkar, yang ini jangkar. Nah ini ya. Nah metode ini. Nah lalu yang ketiga itu tadi kan sudah kita mengurangi arus medan, mengurangi arus jangkar. Yang ketiga itu metodenya adalah mengurangi tegangan inputnya atau tegangan masukan jangkar. Yang ketiga,
yang konvensional yang ketiga. Jadi yang kita kurangi itu adalah VT-nya. Ya, yang kita kurangi adalah VT-nya. Nah, ini yang paling sering dipakai sebenarnya, yang paling aman dari yang ketiga itu ya. Jadi dengan memvariasi tegangan terminal VT, maka EB juga akan berubah sehingga kecepatannya berubah. Jadi VT sama EB ini erat kaitannya ya. Makin besar VT, maka EB juga akan makin besar. Makin kecil VT, maka EB juga akan makin kecil. Nah, pengurangan tegangan masukan jangkar ini disebut dengan metode Watt-Leonard. Jadi yang VT-nya awalnya fix, kita bisa ganti dengan VT yang variabel atau yang bisa diubah-ubah. Ya sama dengan menggunakan auto transformer tadi ya, sama sebenarnya, hampir sama. Nah ini metode Watt-Leonard tadi ya, reduksi generator motor DC seperti itu. Nah jadi kalau misalnya, jadi ada 3 ya pengaturannya, ada yang diatur IA-nya, ada yang diatur VT-nya, dan ada IF-nya. Nah perubahan VT diperoleh dengan cara mengatur, cara mengubah VT itu dengan cara mengatur tegangan input meter pada motor, misalnya menggunakan SCR dan PWM ya. Nah, tadi kita sudah bahas starting, kecepatan terkait kecepatan motor atau yang disebut dengan regulasi kecepatan dan pengaturan kecepatan motor. Setelah itu kita perlu mengatur apa? Pengereman. Ya, pengereman. Nah, ini. Nah, jadi mengapa perlu pengereman? Karena kita perlu menghentikan sesuatu itu dengan cepat ya, karena ada situasi tertentu gitu ya. Situasi tertentu terutama untuk kendaraan listrik. Karena kan motor DC ini kan sekarang sudah dipakai luas untuk kendaraan listrik. Maka kita butuh yang dinamakan dengan pengereman. Pengereman itu adalah penghentian putaran dengan cepat, yang sebaiknya juga dilakukan dengan aman. Biasanya kan kalau penghentian kecepatan penghentian kecepatan secara cepat, penghentian putaran secara cepat maksud saya, itu kalau misalnya kita tidak hati-hati itu bisa tidak aman bagi motornya ya. Tiba-tiba dia lagi enak berputar, tiba-tiba putar rem, tanpa kita mungkin kurangi arusnya dan lain sebagainya, maka motornya juga akan rusak. Maka kita tidak hanya memikirkan starting saja, kita juga memikirkan untuk penghentiannya, gitu ya. Nah, penghentian putaran secara cepat dan aman itu disebut dengan pengereman. Nah, sama kayak tadi pengaturan kecepatan, pengereman ini juga ada 2, yaitu secara elektris dan mekanis. Secara elektris itu ada 3, regeneratif, dinamis, dan plug-in. Secara mekanis itu ada 2, secara mekanis itu ada 1, yaitu ya seperti apa ya? Kalau mekanik ya seperti rem aja biasa. Jadi motor itu mungkin dikasih piringan yang dicekram gitu ya. Kalau kita ingin mengurangi kecepatannya ya kan. Karena kalau motor itu begitu dia, misalnya motor yang berputar nih 35 rpm, kita lepas sumber tegangannya, tetap gitu kan, lepas nih. Motor itu akan tetap berputar sampai dia berhenti sendiri. Ya, motor itu akan kalau tidak ada rem, dia berputar terus sampai dia berhenti sendiri. Berhenti sendiri itu karena apa? Biasanya karena ada gesekan di bearing kan, dan ada rugi angin. Tapi tentu berhentinya nggak langsung kan, pelan-pelan berhentinya. Ya berhenti secara alami gitu ya. Nah pada saat dia berhenti secara alami itu, kalau Anda ukur dari tempat Anda memberikan tegangan tadi untuk inputnya tadi Anda ukur, itu dia akan menghasilkan listrik. Maka dia akan menghasilkan listrik makin lama makin kecil sampai hilang. Jadi nah itu tadi yang ditanya Mas Tina, ada sifat generator dari motor DC ini. Jadi begitu dia dikasih tegangan, dia akan berubah menjadi motor, dilepas tegangannya tapi si start rotor ini masih berputar, maka dia akan menghasilkan tegangan. Nah itu. Nah nanti ini erat hubungannya dengan pengereman regeneratif. Nah jadi apa itu pengereman regeneratif? Pengereman regeneratif itu adalah pengereman yang memanfaatkan sifat generator dari motor DC. Tadi ya, jadi motor itu pada saat sumber dihilangkan, sementara motornya masih berputar karena adanya sifat kelembaman, ya kelembaman karena ada gravitasi dan lain-lain, walaupun dia tidak ada yang lagi, dia berputar terus sampai dia berhenti sendiri dengan waktu yang agak lama, gitu ya. Maka motor akan berfungsi sebagai generator karena adanya EB tadi, EB tidak langsung hilang, ya. Nah, maka EB ini bersifat sebagai generator dan menghasilkan arus ke jalan-jalan. Nah, jadi hubungannya ini I sama dengan EB kurang V. Kalau tadi I-nya kita kasih, maka V-nya di depan ya.
PB-nya di depan, P ini di depan, PB-nya di sebelah sini kan. Iya. Kalau kita lepas atau dia bersemi sebagai generator, I-nya di depan EB dikurang V-nya dibagi R. Nah, mesin tidak memutar kecepatan berkurang, EB juga akan turun. Ini contoh nih. Ini pada saat tegangan ya. Pada saat tegangan. Nah, dilepas, ini dikasih ini apa ini? Ini bukan tegangan ya, ini kapasitor atau bisa dibuat sebagai beban. Jadi supaya dia cepat berhenti, maka sebaiknya motor itu dikasih beban. Dikasih beban sehingga ada nilai R yang membuat I-nya makin kecil sehingga EB-nya akan menghilang, paham ya? Nah ini prinsipnya ini pada saat dia lagi bekerja ya, pada saat lagi bekerja ada sumber tekanan di sini. Lepas sumber tekanan dimasukkan lagi bebannya lepas ya, bebannya lepas. Begitu sumber tekanan hilang dilepas maka dimasukkanlah beban. Bebas pakai kapasitor boleh, resistor boleh gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah kapasitor. Kenapa kapasitor itu bisa menyimpan, tapi kalau didiamkan lama-lama dia hilang sendiri. Sifat kapasitor seperti itu sih. Kenapa dia tidak pakai R? Ya, R itu panas ya. R itu panas. Sebaiknya dihindari gitu ya. Nah itulah makanya Anda pernah dengar regeneratif braking kalau di kendaraan listrik? Pernah nggak? Jadi ada mobil listrik. Dia itu ada baterai, jadi misalnya pada saat digas ya, digas dalam tanda kutip, digas itu kan artinya kita mengatur kecepatan motornya itu. Digas dia akan menghabiskan baterai kan? Ya. Di rem misalnya mobil itu ada di turunan, di rem, bukan di rem dilepas gasnya, tapi kan karena turunan mobil itu berjalan kan? Nah dia itu kalau di regeneratif braking di mobil itu dia akan ngecas akinya, ngecas baterainya gitu. Jadi mobil itu sendiri ngecas baterainya. Dengan pakai motor tadi yang baru terjadi generator. Ya, motor yang kan pada saat dia dilepas tegangannya, tapi tetap muter karena ada gaya gravitasi, misalnya kan karena mobil itu lagi turunan, karena mobil itu lagi kencang, kan langsung kalau lagi rem kan nggak langsung berhenti kan? Ya. Tetaplah jalan dia. Jadi lama-lama baru berhenti kan? Nah itu bisa digunakan kalau yang mesin mobil listrik kencang sekarang bisa digunakan untuk mengecas baterainya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya mobil listrik Anda lagi ngadat, ya jadi tarik aja pakai mobil lain aja sendiri dia. Itu sederhananya seperti itu sih. Sebenarnya gitu kan. Ditarik. Nah tapi kan sekarang tuh ada yang Anda pernah dengar mobil listrik hybrid kan? Jadi dia ada dua ya, ada motor listrik sama generator, motor listrik sama motor bakar. Biasanya mobil hybrid itu mesin motor bakar itu fungsinya untuk ngecas baterai pada hybrid itu. Jadi mesin bakarnya itu, motor bakarnya itu nggak digunakan untuk menjalankan mobil. Biasanya untuk ngecas baterai itu dipakai untuk ngegas mesin listrik. Sehingga apa? Dia walaupun masih pakai BBM bahan bakar minyak itu akan lebih irit karena motor bakarnya itu kerjaannya itu tidak seberat, dia hanya mengecas baterai, tidak seberat apa namanya dia menjalankan mobil itu sendiri gitu. Itu yang hybrid, istilah hybrid itu. Nah seperti itu. Sekarang motor BB ya, motor metik, sepeda motor metik itu ada yang juga hybrid, tapi hybrid itu mild hybrid ya, hybrid yang sederhana sekali. Itu kayak di Fazio kalau Anda menyebutnya motor yang Fazio itu tuh ada katanya hybrid, tapi ya hybrid itu semi-semi lah sebenarnya ya, nggak terlalu ini benar. Jadi pas dia tuh ada motor listrik yang digunakan pada saat awal ngegas supaya bensin itu tidak, kan awal ngegas itu kan kadang apalagi yang ngomong gitu kan, itu dia tuh nyedot minyak banyak loh pada saat awal ngegas itu. Nah dia punya motor listrik. Jadi pada saat awal ngegas itu ada motor listrik membantu mendorong sepeda motor itu. Jadi kita ngegas itu tidak perlu kencang-kencang motor bakarnya itu bekerja. Nah, itu di Fazio yang hybrid itu seperti itu. Jadi hybridnya hybridan lah sebenarnya. Tapi ya kita lalu mengurangi bahan bakar itu pas kalau jalan cepat mau kadang-kadang itu dibantu oleh motor listrik sehingga bensin itu nggak langsung sedot seperti itu.
Nah, itu juga termasuk dalam hybrid. Tetapi kalau sudah jalan normal ya dia tetap pakai motor bakar. Itu di Pajero seperti itu. Nah, jadi ini yang regeneratif bisa jadi yang tadi Yastina, bisa juga dia pakai air ya, sama aja sih. Ini pada saat dia bekerja, begitu dilepas dikasih air. Tetap ngerem dia, ya ngerem dia, sambil ngerem dia berarti. Begitu diganti air, itu kan arus itu ada lawannya kan? Nih, jadi dia ngerem. Nah seperti itu. Jadi ketika sumber diputus, motor difungsikan lewat tahanan atau tahanan medan ya. Pada saat ini motor masih berputar tetapi bersifat sebagai generator sehingga pada saat itu ini mengalir arus yang dibagikan diubah menjadi panas. Nah ini diubah menjadi panas. Nah kalau di mobil listrik dia diubah menjadi casan baterai gitu loh, sehingga tidak panas yang terjadi seperti itu. Nah ini kalau misalnya dia motor DC itu kan ada yang shunt dan ada yang seri ya. Kalau motor shunt itu artinya kumparan jangkar dengan sumber tegangannya itu dia dihubungkan paralel. Itu shunt namanya. Nah pada saat dilepas, nah tinggal R-nya ini aja, ya, nggak perlu dikasih apa-apa. R-nya ini yang mengkonsumsi arusnya. Tetapi kalau seri, ini kan jangkar sama sumber tegangannya dihubungkan seri. Pada saat seri kan kalau misalnya tiba-tiba dilepas saja kan nggak terkonek ya. Ya harus dikonekkan gitu. Nah seperti itu, ya. Kalau misalnya di seri dia butuh effort lagi, kita konekkan dia. Nah seperti itu ya. Nah ini step by step dynamic braking yang pertama. Jadi pada saat keadaan motor berputar sesuai dengan arah arus I, sesuai dengan tegangan yang diberikan oleh ES nih ya. Ini ada tegangan ES, terkonekkan ini yang shunt ya, terkonekkan dengan kumparan jangkar di motornya. Nah lalu dia dilepas, motor tidak konek kemana-mana, tapi masih berputar. Supaya dia cepat berhenti, direm lah. Cara ngeremnya dikasih air, dimasukkan air, cetuk gitu kan. Masukkan air sehingga motor berubah, sehingga motor mensuplai air nih, sehingga dengan adanya beban makin besar airnya maka motor akan cepat ngeremnya. Makin kecil airnya motor tetap aja akan berhenti pelan. Jadi ya kalau kita pengen motor yang berhenti cepat, cara ngeremnya airnya besarin, berarti airnya juga variabel gitu ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Bisa insyaallah. Ini pengereman dynamic braking. Nah, jadi ini pengereman dynamic braking ini pengereman dilakukan dengan melepaskan jangkar yang berputar dari sumber tegangan dan memasangkan tekanan lain pada terminal jangkar sehingga kecepatan berkurang sekitar 36,8% dari nilai awal. Jadi makin lama si N itu namblok di motor itu pada saat dia tidak sudah sumber tekanan, maka 36,8%, kalau tiba-tiba dia 70%, kalau tiba-tiba dia berhenti sama sekali seperti itu. Ini persamaannya TO sama dengan 0,693 T, ya. Jadi kita bisa memakai persamaan ini. Ini dinamakan dengan pengereman dinamis. Ya ini bisa Anda baca sendiri. Jadi persamaan ini dasar pada fungsi bahwa efek pengereman sepenuhnya karena energi pengereman disipasi atau dihabiskan oleh resistor. Secara umum motor dikenakan tambahan akibat torsi pengereman dan gesekan sehingga output pengereman akan lebih kecil daripada yang diberikan oleh rumus tersebut ya. Nah itu tadi. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada rumus tadi. Ini kan rumus tadi ya, waktunya bukan ini. Tidak hanya ini, tapi kita juga ada apa? Tadi kan di motor, di dalam motor itu sendiri ada lebih angin dan ada gesekan bearing dan lain sebagainya kan. Sehingga itu juga menyebabkan pengereman itu akan lebih cepat daripada yang dihasilkan oleh rumus ini, gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua plugging. Ini tadi dari braking atau pengereman dinamis ya. Lalu yang kedua adalah plugging. Plugging ini apa? Plugging ini lebih ekstrim ya cara pengeremannya. Membalikkan tekanan motornya. Jadi kan misalnya nih, misalnya kutub positif, lihat ya. Ini kan kutub positif negatif di sini ya, misalnya kan, harusnya arahnya ke sini ya. Motor misalnya muternya ke sini, ya kan? Supaya dia bisa cepat berhenti, terbalik ini. Sehingga balik motor putar ke sini, ada yang membuat dia putar ke sini. Terus Ya ini berbahaya sebenarnya kalau kita tidak di-handle dengan baik. Ya kan? Kalau kan kemarin kita belajar di awal-awal cara membuat putar motor kan, membalik arus ya kan? ya. Misalnya nih kalau ke sini dia muternya ke arah ini misalnya ya, misal.
Ini tegangannya seperti ini, plus minus. Karena kan dia DC ya, DC plus minus, beda dengan AC. Nah, tiba-tiba begitu dia naik berputar, kita lepas, kita balik gitu kan, kita konekin lagi. Nah, maka motor itu akan berusaha memutar arahnya. Awalnya diputar ke kanan, kita lepas kan masih berputar nih. Begitu kita kasih sumber tekanan, dia akan melawan, ada yang melawan ke kanan. Nah, itu. Nah, ini step by stepnya. Jadi motor dalam keadaan normal, arah gerak motor sesuai dengan I1, misalnya seperti ini ya, ini plus minus. Ini lagi muter, enak muter gitu ya. Ini tegangan lawannya nanti ya, tegangan lawannya belum terkonek. Ini lagi enak muter sekarang ini, lalu dilepas, dilepas ini ya, lalu dikonekkan yang tegangan yang tadi. Apa nggak rusak? Ya itu makanya di sini. Jadi terminal jangka diberikan sumber tegangan kembali jauh ke arah arus I2 melawan dengan arah putaran awal. I2 melawan arus putaran yang melambatkan putaran motor. Hambatan R diperlukan untuk membatasi tegangan ES agar tidak terjadi kerusakan. Jadi bisa dilakukan, tapi itu tegangannya tidak sebesar tegangan input awal. Misalnya tegangan input awal itu 240 volt untuk berputar 1200 rpm. Kita tembak dengan tegangan kembalikannya, misalnya hanya misalnya 10 volt gitu ya. Jadi dia ngeremnya itu tipis-tipis saja gitu, atau 20 volt gitu kan. Tidak sama-sama 240 volt juga, tapi arahnya berlawanan, itu bahaya. Jadi ibaratnya Anda lagi tiba-tiba lari, tiba-tiba diantar pakai tembok didorong ke belakang ya. Habis ya. Kalau temboknya, kalau langsung tembok besar itu didorong ke belakang ini kan. Nah, caranya tadi ditahan pelan-pelan, ditarik ke belakang gitu. Pelan tadi sambil ikut lari juga dari gitu kan, seperti itulah. Analoginya seperti itu ya. Nah, ini pengeremannya adalah dilakukan dengan kembali polaritas pada arus angkernya atau jangkarnya. Bahwa kondisi motor normal ini diberikan oleh persamaan ini ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri lah, tapi sistemnya seperti itu. Kerugian dari pengereman plug-in adalah akan menghasilkan arus balik. Nah, arus balik ini juga ngeri, ini bisa sampai 50 kali lebih besar daripada beban penuh arus armatur. Makanya arus balik itu jangan langsung dikasih maksimal. Seperti itu ya. Arus ini akan memulai suatu busur. Busur itu arcing atau api yang di dalam sebuah rangkaian. Nah, kalau misalnya busurnya dibiarkan, maka dia akan menghancurkan isi dalam motornya. Tapi kalau motornya punya MCB, maka MCB-nya bisa trip. Nah, seperti itu sih. Keuntungan pengereman plug-in ini adalah ya dapat berhenti lebih cepat daripada dynamic tadi. Berhentinya lebih cepat. Ya, tapi ya berbahaya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tentang waktunya ya. Kalau posting ini tuh tanpa dikasih treatment ya. Posting itu tanpa dikasih treatment. Dibiarkan aja dia berhenti normal posting. Jadi ini Anda lihat kurvanya. Waktunya itu lama sekali ya. Anda lihat yang pagi, ini lama cepat. Ada lihat yang dynamic, ya dia rendah ya, cukup aman. Jadi yang paling aman itu adalah dynamic braking, itu yang paling sering dipakai orang ya. Nah, ini Anda baca sendiri ya. Pokoknya itu lah penjelasannya. Dynamic phase plug-in. Dynamic ini pengeremannya lebih halus dan aman. Sementara plug-in ini lebih cepat tetapi memiliki angka yang lebih rumit. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan menghancurkan motornya sendiri ya. Kalau posting ya dibiarkan saja berhenti sendiri karena ada gesekan, angin dan lain-lain posting itu. Kalau mekanikal ya mekanis rem biasa kayak rem motor ya. Kayak rem di dalam ram mobil itu, rem motor, rem mobil. Jadi misalnya motor itu dikasih kayak semacam besi juga, semacam dis, di situ jadi pakai rem kayak rem motor biasa gitu, kayak apa namanya, kalipas. Nah, pengereman mekanik ini biasanya dia yang paling sangat aman itu mekanik ini sebenarnya, tapi membutuhkan kos tambahan karena dia butuh alat lain gitu ya, tambahan lain. Jadi dia dengan cara memberikan gesekan atau friksi pada motor tersebut. Ya, sama dengan cara yang sama seperti halnya blok rem mobil ya. Di rem mobil, rem motor, rem sepeda sama. Nah, nih, jadi plug-in dapat menggunakan pengereman yang lebih cepat 2 TO. Kalau misalnya dynamic dia itu 5 TO waktunya. Jadi perbedaannya itu ini, posting jarang digunakan karena ya posting itu bukan rem ya, berarti dewe gitu ya. Mekanikal juga jarang digunakan karena biayanya lebih mahal.
paling sering digunakan adalah dynamic braking. Tapi kalau misalnya kita butuh yang agak cepat, harus cepat, ya pakai mekanikal. Dynamic bekerja lebih halus dan aman dibandingkan pelatih. Dan juga sederhana, ini kelebihannya. Dynamic versus pelatih, gitu ya. Nah, tapi sini dulu, capek juga bercerita. Ini nanti kita sambung minggu depan. Nah, sekarang kita review dulu. Jadi ini minggu depan insya Allah selesai ini. Nah, ini juga cuma banyak gambar. Kalau kita selesaikan minggu depan, lalu minggu depan lagi kita bisa minggu depan saya ingatnya ini aja lah ya. Sampaikan juga ke lupa saya ngomong ke siapa kemarin, ke kelas EKT. Ganti apa? Ada yang ngomong minggu depan? Ini kan sudah saya kasih ini materinya. Anda baca, ceritakan, nanti kita bahas sama-sama ini. Tahu polanya, ya. Jadi minggu depan kita habiskan sambil ada yang presentasi. Silakan mungkin bagi kelompok. Nanti sampaikan ke EKT ya. Bagi kelompok, lalu di apa namanya di presentasikan bagi beberapa orang yang jadi inilah